antum pengen masuk ke Darul Mustafa dan pengen mondok di Tarim, nonton video ini sampai habis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu-tunggu semuanya. Hari ini kita datang bertamu ke tempat Ustadz kita Tengku Mutawali Asy'arawi dan Ustadz Muhammad Zaki di Darul Mustafa. Masya Allah, ini sesepuh kita di Tarim. Masya Allah. Suhu ya. Suhu. Masya Allah, mereka sudah lama di Tarim dan bahkan lebih lama dari kita. Dan antum bisa juga mengunjungi Instagramnya Ustadz Tengku Mutawali dan Instagramnya Ustadz Muhammad Zaki. Mau dipanggil Tengku nggak Tengku? Enggak, orang Jawa. Nikah sama Aceh. Iya, orang Jawa. Masya Allah. Banyak pengikut Tengku-Tengku Baduy di Instagram menanyakan bagaimana sih cara masuk ke Darul Mustafa. Sekarang kita tanya langsung ke santri Darul Mustafa, langsung ke Ustadz Mutawali. Ustadz, antum dulu Ustadz, bagaimana cara masuk ke Darul Mustafa Ustadz? Yang pertama kita harus punya uang. Ya. Iya, kalau nggak punya uang kita nggak bisa beli tiket. Masa mau jalan kaki atau naik galon gitu kan? Kan Itu poin. iya. Pertama duit. Nah, kemudian jika kita sudah punya dana, sudah punya uang untuk berangkat, untuk beli tiket dan segala macam, nah, baru kita ngajukan diri kita untuk masuk ke daurah. Daurah ini apa? Kita seperti pesantren kilat, kita dites selama, kalau dulu itu kurang lebih daurahnya selama 40 hari. Kalau sekarang saya dengar tertib baru, aturan baru itu selama 3 bulan. Di mana tesnya? Di Solo, di Pondok Darul Mustafa di Solo, yang dipimpin oleh Al Habib Soleh Al Jufri. Nah, di situ nanti kita akan dipantau oleh para guru, para masyayikh, bagaimana keseharian kita, bagaimana kehidupan kita, apakah kita disiplin dalam belajar, dalam adab, bagaimana kita mengamalkan sunnah, apakah kita menertibkan kehidupan kita sehari-hari dengan tertib dan kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sana kita juga akan dilihat apakah kita memiliki dasar untuk berbahasa Arab. Tidak harus kita bahasa Arab yang lancar banget, karena semua dari kita pasti tidak paham betul ya. Maksudnya nggak mungkin semuanya kita tahu bahasa Arab. Bahkan yang duduk di Tarim sudah 10 tahun pun nggak bisa semuanya bahasa Arab, karena bahasa Arab terlalu luas. Untuk rumah aja itu ada beberapa kosakata, 5 ataupun lebih ya Ustaz ya. Nah, kemudian setelah kita daurah, nanti itu kita akan diseleksi, dilihat nilainya, akhlaknya, disiplinnya. Bahkan dulu saya dengar dari beberapa teman ketika mereka daurah itu mereka seperti malaikat, bukan malaikat, maksudnya tuh menjadi baik banget. Untuk apa? Biar bisa masuk ke Darul Mustafa. Yang biasanya bangun jam 4 subuh untuk sholat subuh, sekarang bangunnya jam 3 atau jam 2. Kenapa? Mereka berjuang untuk bisa datang ke tempat yang jauh lebih indah sebelumnya. Di mana? Di Tarim. Begitu. Tanya yang lain lagi Tengku. Persyaratannya apa saja Ustadz? Mungkin di antara persyaratannya usia. Usia kurang lebih 17 tahun ya ke atas. 17 tahun ke atas itu minimalnya. Kemudian uang kurang lebih berapa? 40 jutaan ya? Nggak sampai. Nah itu uang gunanya untuk apa? Pertama beli tiket, dan yang kedua uang kita itu ada namanya doman, uang jaminan untuk nanti kita mau pulang. Mereka sudah menyiapkan uang untuk kita pulang. Kemudian untuk biaya per tahunnya di Darul Mustafa itu kurang lebih 2.500.000 kurang lebih. Untuk 1 tahun termasuk makan, minum, transportasi, tempat tidur, semuanya. 2.500.000. Iya. 1 tahun. Kita 7 juta. Waduh. Itu untuk makan tuh. Makan aja. Nah ini udah semuanya. Bahkan untuk yang berprestasi, yang memiliki akhlak yang bagus, itu Habib Umar kasih jajan dan dibayar oleh Habib Umar. Dan untuk yang kurang mampu, mungkin kurang berada, itu juga bakal dapat uang bulanan dari pihak Darul Mustafa. Nggak banyak, tapi cukup buat jajan, beli sambosa, beli minum, itu cukup. Dan di antara syarat-syaratnya yang lain, beragama Islam ya. Dan harus mondok di Solo itu berapa lama Ustadz? Kalau daurahnya seperti disebutkan Ustadz Mutawali 40 hari dulu. Dulu 40 hari. Kalau di zaman anak kemarin takriban 30 hari. 30 hari. Yang diajarkan di sana apa aja Ustadz? Untuk yang diajarkan, yang kemudian untuk diikhtibarkan nanti untuk diujiankan, itu kitab-kitab dasar seperti fikih kitabnya Al-Habib Ahmad bin Zain Risalatul Jami'ah. Tasawufnya kitab Bidayatul Hidayah, kitabnya Imam Ghazali.
Kemudian kitab hadis, kitab Nurul Iman kalau tidak salah, Nurul Iman. Mukhtarul Hadis Nurul Iman. Iya, itu kitab-kitab hadisnya Habib Umar yang Habib Umar kumpulkan. Kemudian untuk nahu, kitab Habib Umar juga Durusul Asas yang ditulis oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kira-kira itu kitab-kitab yang nantinya akan diujikan di akhir daurah, akhir seleksi di Solo itu. Dan kalau udah lulus nih Ustadz, udah lulus dan udah berangkat ke sini, tertib belajar di sini bagaimana Ustadz? Ini siapa yang mau jawab nih? Ustadz Zaki atau Ustadz ini? Yang lebih lama yang udah Ustadz Mutawali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita udah diterima qabul oleh pihak Darul Mustafa, kita berangkat ke Darul Mustafa, itu dilihat kelas mana dan mustawa berapa. Apabila dia di mustawa I'dadiyah, kalau dulu itu masih ada ibtidaiyah Ustaz ya. Tapi sekarang di Darul Mustafa sudah dihapuskan ibtidaiyah, sekarang jadinya I'dadiyah. Nah, ketika dia masuk I'dadiyah, mungkin ditaruh di luar Darul Mustafa dulu, di cabang-cabangnya yang berada di sekitaran Tarim. Nah, Darul Mustafa sendiri itu memiliki beberapa cabang. Ada di Mistoh, ada di Inat, ada di Sewun, ada di Syihir, dan banyak lain-lainnya. Ada yang di sekitaran Darul Mustafa sendiri. Nah, nanti ketika kelasnya sudah cukup untuk masuk ke pusat, maka dia akan dipindahkan ke Darul Mustafa Pusat. Nah, di Darul Mustafa Pusat ini mungkin bermula dari I'dad berapa Ustaz? I'dad 1. Ada. Dari I'dad 1 dan ada I'tila dan ada namanya alamiah, dan setiap mustawa itu seperti I'dadiyah itu memakan waktu selama 3 tahun. Begitu pula I'tila memakan waktu 2 tahun, alamiah 2 tahun. Nah, kurang lebih begitu. Dan setiap satu mustawa tunggu ya, itu 3 bulan, hanya 3 bulan, dan ada 1 kali ujian. Nah, ujiannya agak-agak ribet ya. Ada juga yang nanya, di Darul Mustafa dapat ijazah nggak? Ijazah. Itu gimana Tunggu Ustadz? Kalau Ana enggak tahu ya dapat ijazah apa enggak? Dapat. Jadi Darul Mustafa ini untuk ijazah seperti S1, S2 itu tidak ada. Tapi untuk ijazah berupa syahadah bahwa kita keluar dari Darul Mustafa itu dikasih. Ada yang namanya istifadah. Istifadah ya. Ifadah atau istifadah gitu, itu cuma sebuah kertas yang memberitahu bahwa kita ini pernah belajar Darul Mustafa. Nanti ada yang namanya syahadah. Nah, syahadah ini yang akan menjelaskan kita belajar di Darul Mustafa sampai tingkatan apa. Nah, begitu. Nanti juga akan mendapatkan beberapa sejenis penghargaan dari Habib berupa sanad ilmu yang bersambung yang langsung beliau tanda tanganin dan beliau tulis nama kita di kertas tersebut. Dan itu sepertinya lebih berharga daripada ijazah S1, S2, S3, karena ini ijazah yang akan kita bawa menghadap Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diingat pada penonton semuanya, banyak dari keluaran dari Darul Mustafa itu juga mereka mengisi seminar di kampus-kampus besar di Indonesia. Jadi kayak kita ini S1, S2 belum tentu juga bisa mengisi seminar-seminar di Indonesia. Tapi seperti postingannya Ustadz Lora Ismail, beliau kan dulu cita-citanya pengen ini. Tapi sekarang beliau isi seminar-seminar di kampus-kampus macam. Alumni Darul Mustafa yang paling antum kagumi dan paling antum idolakan Ustadz Muhammad Zaki. Kalau untuk sekarang Habib Jindan. Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Soalnya beliau wahata duf'a lainnya, santri-santrinya Habib Umar lainnya itu ibaratnya sampai cemburu sama Habib, yang namanya Habib Jindan ini. Karena apa? Iktinaknya ala Habib Umar, perhatiannya ala Habib Umar kepada Habib Jindan ini yang lebih. Seperti kalau kita punya anak, kita lebih condong kepada satu anak, otomatis anak-anak lainnya pasti cemburu. Seperti itu. Wa illa iktinaknya Habib Umar kepada murid-muridnya semuanya pasti ada. Tapi iktinaknya beliau kepada Habib Jindan ini lebih gitu. Tentunya itinanya Habib Umar kepada Habib Jindan lebih ini tidak Habib Jindan dapatkan kecuali dengan sir suatu yang ada di dalam diri beliau. Seperti dikatakan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar, tidaklah Abu Bakar melebihi kalian semua kecuali dengan sir yang ada di dalam hati Abu Bakar, yaitu imannya Sayyidina Abu Bakar. Seperti itu mungkin. Dan guru-guru yang
yang kibar kan banyak sekali di Darul Mustafa. Mungkin boleh disebutkan beberapa guru-guru yang kibar di Darul Mustafa. Jadi untuk guru-guru di Darul Mustafa yang kibar ataupun yang masyhur itu diantaranya ada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus yang beliau sering sekali berdakwah ke negara-negara Eropa, negara-negara Afrika, bahkan kemarin baru pulang dari Cina untuk berdakwah. Kemudian ada juga Habib Kazim, walaupun beliau tidak mengajar kelas, tapi beliau mengajarkan di Roha ataupun ada nanti daras-daras khusus. Kemudian ada Syekh Umar bin Husain Al-Khatib daripada bagian lembaga Iftah. Ada juga nanti Syekh Umar bin Abu Bakar Al-Khatib yang merupakan khatib di Masjid Jami. Bayangkan, di Masjid Jami itu yang diisi dan dihadiri ketika sholat Jumat oleh banyaknya mufti, oleh banyaknya ulama tarim, dan mereka semua ridho bahwasanya Syekh Umar bin Abu Bakar Al-Khatib menjadi khatibnya. Bagaimana kedudukan beliau gitu. Kemudian di antaranya juga terdapat banyak masyayikh-masyayikh kibar lainnya, mungkin akan disebutkan oleh Ustadz Muhammad Zaki. Masyayikh kibar lainnya mungkin Syekh Umar bin Husain Al-Khatib yang mana beliau salah satu anggota fatwa di Tarim, yang mana beliau juga faqih, orang yang sangat faqih. Kemudian ada juga Al-Habib siapa lagi? Banyak ya. Nah, mudaris-mudarisin kibar Syekh Umar Haddadi. Ada mudaris dari luar negeri juga, Ustadz Iyad yang mengajar faraid. Ustadz Iyad dari mana? Suriah ya, mengajar faraid, mengajar fikih juga. Banyak mudaris-mudaris daripada ulama kibar juga. Masya Allah. Dan di sini bukan cuma mazhab Syafi'i yang diajarkan. Yang datang dari Afrika, mereka kebanyakan diajarkan Maliki. Ada yang datang dari Amerika, yang keturunan Pakistan, itu mereka diajarkan Hanafi. Makanya dulu 2007 dulu guru kita yang biayain kita masuk ke Al-Ahqaf, itu mereka juga ngajar Hanafi di sini 2007 dulu, Masya Allah. Jadi murid Habib Umar ini sangat luas sekali. Bahkan sekarang yang menetap di sini berapa negara, Ustaz? Kurang lebih 30 negara. Yang saya tahu nih saya sebutin, bahkan pernah satu kelas alhamdulillah ada teman saya dari Amerika, bahkan dia pernah tinggal di Meksiko. Kemudian yang ada dari Kanada, ada yang dari Filipina, ada dari Thailand. Yang kebanyakannya itu Indonesia dan Malaysia. Kemudian ada juga yang dari Jepang, ada yang dari Britania. Britania itu ntar banyak, ada yang dari London, ada dari Liverpool, ada yang dari England. Itu banyak banget. Bahkan ada yang dari Amerika, itu kakeknya pernah menjadi seorang yang bukan Islam, sebab dakwah orang tuanya ya, bapak si anak ini dulu pernah belajar di Darul Mustafa di antara angkatan kedua atau pertama. Nah, kakeknya, bapak daripada Syekh ini masuk Islam. Kenapa? Karena melihat akhlaknya yang diajarkan oleh Sayyidil Habib Omar. Bahkan nanti akan diperlihatkan oleh Tengku Badu ya, beberapa hal-hal yang diajarkan oleh Darul Mustafa bukan sekedar dari lisan tapi dari bangunannya. Ntar dilihati oleh beliau bagaimana Darul Mustafa menyiapkan tempat minum yang sudah menyediakan tempat duduk, terdapat tulisan doa, kemudian sunnah-sunnah. Begitu juga WC, ditulis nanti doa masuk WC, dan di tempat wudhu ditulis doa wudhu, doa bagaimana sebelum kita membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh kepala, membasuh semuanya diajarkan secara detail oleh guru-guru kita, oleh Habib Umar. Kita dianjurkan untuk tidur kailulah. Tidur pun kita disuruh di sini. Tidur kailulah itu adalah tidur sebelum zuhur agar kita beribadah itu kuat di malam harinya. Nah, itu mendapatkan pahala tidur kita. Begitu yang diajarkan oleh guru-guru kita di sini. Pertanyaan dua yang terakhir ini, Ustaz. Pertanyaan dua yang terakhir ini bagi yang udah menikah. Bagi yang udah menikah itu bagaimana cara masuknya, dan kalaupun sudah terbang ke sini ataupun umrah dulu habis itu masuk ke Yaman, itu cara istifadah ke Habib Umar bagaimana, Ustaz? Tentunya banyak orang-orang yang sudah menikah belajar istifadah di Darul Mustafa. Antum udah nikah, Ustaz? Belum. Doain saja. Doain. Aduh. Nah, kalau udah nikah ada enaknya dan tidak enaknya juga. Jadi mereka yang udah nikah kebanyakan datang ke sini, mereka tinggalnya di luar, di apartemen di luar, dan belajarnya nanti waktu-waktu belajar datang ke Darul Mustafa. Untuk masalah iqomahnya
Mungkin bisa Li iqomah di Darul Mustafa Bisa atau ntar dia kayak gimana masuk namanya ada suatu perkumpulan yang juga dibentuk oleh Sayyidil Habib Umar untuk orang-orang yang sudah menikah namanya Bi'ah Mustafawiyah. Nah itu untuk orang-orang yang sudah memiliki keluarga, baik dia seorang suami, baik dia seorang istri ataupun anak yang memiliki keluarga di sini, tinggal di sini, itu nanti masuknya ke Bi'ah Mustafawiyah. Nah mereka ada yang ikut igomah bahasa Indonesianya apa? Bisa izin menetap. Izin menetap. Nah, izin menetap ada yang ikut Darul Mustafa, ada yang ikut selain Darul Mustafa. Tapi itu umum, siapapun bisa masuk ke dalam perkumpulan ini. Tapi untuk mendapatkan izin menetap atas nama Darul Mustafa sepertinya ada syarat-syarat tertentu. Nah, dan saya tidak tahu karena saya belum menikah. Gitu. Amin. Jamilah insyaallah. Soleha. Nah, kemudian mereka yang terdiri dari orang-orang yang sudah menikah ini biasanya itu rutinitas mereka dipantau juga. Jadi nggak terlalu bebas. Mereka akan dipantau apakah mereka datang belajar karena kan kebanyakan orang punya alasan, ini itu untuk tidak belajar. Padahal sebenarnya Darul Mustafa memantau. Apabila dia sering tidak datang ke dalam kelas, itu bakal dipanggil. Jadi jangan kira orang yang sudah nikah tuh bebas banget, enggak, tetap dipantau kalau dia ikut dalam izin menetap atas nama Darul Mustafa. Jadi begitu. Dan kita juga kelebihan kita yang di Al-Ahqaf, di Wasatiyah, di Darul Hadis, dimanapun biasanya santri-santri yang menetap di Tarim itu bisa mengikuti kajian-kajian Habib Umar yang kajian umum. Misalkan kita bisa hadiri di sini malam Jumat, Jalsa Isnin Ustaz kan, di Masjid Balawi dan di Darul Faqih dan di mana lagi Ustaz? Jalsa Arbiah, Daras Fajar. Jadi untuk daras-daras ataupun pengajian-pengajian yang umum itu sangat banyak. Itu seperti Daras Fajar itu hampir setiap pagi setelah sholat subuh. Kemudian Rohah itu setelah asar. Itu juga hampir setiap hari kecuali hari Jumat dan hari Kamis. Nah, kemudian hari Senin juga. Nah, nanti ada juga namanya Jalsa Isnin, itu Senin malam. Ada Jalsa Arbiah atau Jalsa Qobas. Dan banyak di antara pengajian-pengajian lain di luar Darul Mustafa. Seperti tadi disebutkan oleh Tengku Baduy di Masjid Ba'alawi, di Darul Faqih. Dan ada juga maulid, ribat tarim, hadis. Dan banyak-banyak. Untuk majlis-majlis sepertinya Habib Umar itu sehari ada beberapa tempat beliau mengajar. Dan itu kalau saya pikir-pikir, kok ada manusia di zaman sekarang seperti beliau yang dan waktunya beliau habiskan untuk mengajar, berdakwah, membimbing, dan beliau tidak pernah mengajak orang lain untuk mencintai beliau. Habib Umar itu fokus kepada mengajak orang untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, mengajak orang untuk mengikuti Nabi Muhammad, bukan untuk mengikuti Habib Umar, tapi Habib Umar mengajak dan menganjurkan kepada kita untuk mengikuti, mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi fitnah yang luar biasa apabila ada orang beranggapan bahwasanya Habib Umar mengajak orang untuk mencintai Habib Umar. Salah. Tapi kami sebagai muridnya memiliki keharusan dan kewajiban untuk mencintai Habib Umar. Dan terakhir kita minta nasihat dari para senior di Darul Mustafa ini, para ustadz-ustadz influencer, karena mereka banyak follower di Instagram ini, Masya Allah, panutan umat lah. Nasihat untuk orang-orang tua yang ingin memondokkan anaknya di Tarim, dan bagi-bagi yang para penonton yang ingin mondok di Tarim, terutama di Darul Mustafa, nasihatnya Ustaz ke mereka. sebelum di Darul Mustafa mungkin Tarim secara umum ya. Untuk para orang tua yang pertama niat, sebagaimana ibunya Sayyidatuna Maryam dulu ketika niat anaknya mau diwakafkan untuk masjid untuk berkhidmah. Nanti dikeluarkan sama Allah Sayyidatuna Maryam yang mana Sayyidatuna Maryam orangnya sangat soleha. Begitu juga dianjurkan bagi para orang tua untuk memperbanyak niat, memperbagus niat. Saya niatkan, bahkan dulu dikisahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ibunya Habib Ali Habsyi, tidaklah beliau ketemu orang soleh kecuali beliau minta doa anaknya supaya mendoakan anaknya supaya menjadi orang soleh tersebut. Dan Tarim sebagaimana kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang yang mau ke Tarim itu hendaknya dia punya tiga. Al-Iqtisad fil Ma'isyah, sederhana dalam kehidupan. Orang mau Tarim, orang mau mewah-mewah, tidak ada di Tarim mewah-mewah, tidak ada. Orang al-Iqtisad fil Ma'isyah, tidak ada yang suka dunia. Yang kedua adab. Yang kedua, orang yang mau ke Tarim harus pakai adab.
Mau ente alim besar, mau ente siapa, mau ente anak siapa, ente masuk tarim minimal adab. Yang ketiga, kata beliau harus pakai tawaduk. Orang mau masuk tarim dangak, ngangkat kepala ndak bisa, ndak boleh. Ndak bisanya dalam arti apa? Jadi tarim itu ada dua. Orang masuk tarim itu ada dua, tarim turobi, tarim tarmi. Ketika tarim turobi, apa artinya tarim turobi? Tarim ingin mau sama dia. Ketika dia masuk tarim oh nerima nih orang. Sehingga tarim turobi dijadikan lama di tarim, betah di tarim, hatinya kerasan di tarim. Sinif yang kedua, bagian yang kedua, tarim tarmi. Tarim tidak mau sama dia. Maksudnya tarim bukan tarim. Tarim cuma nama kota aja. Tarim ahlu tarimnya itu loh. Tarim tarmi. Mereka tidak mau sama ente. Ketika ente suul adab, tidak ada adab di tarim, teriak-teriak segala macam. Itu tarim tarmik. Tarim bakal ngusir ente. Ahlu tarim bakal ngusir ente. itu akhirnya nanti dia apa? Ndak betah. Jatuhnya ndak betah di tarim, sumpek-sumpekan di tarim, maksiat terus di tarim, akhirnya safar pulang ndak bawa apa-apa. Nah, itu tiga dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Hendaknya bagi orang yang mau masuk tarim tiga asya itu. Iktisad fil ma'isyah, harus rendah hati, adab wa tawadhu. Nah itu. Kemudian kata hatta orang-orang tarimnya sendiri beradab di kota Tarim. Jangankan orang luar, orang tarimnya sendiri beradab di kota Tarim. Apa kata Habib Abu Bakar bin Syahab? Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana kal ambaril mutanaffisi wa namshi hufatan fi tharaha ta'adduban kana namshi biwadin mugaddasi. Jadi orang dulu itu jalannya tuh ndak pakai alas kaki. Wah, ini bakal dikomen ya, terus. Ndak apa-apa. Alas kaki udah satu. Orang dulu ndak pakai alas kaki nih. Itu Habib Abu Bakar bin Syahab orang Tarim sih. Bahkan Habib Alwi bin Syahab, Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab orang besar Tarim. Beliau ndak pernah pakai alas kaki, ndak mau nunggangi kendaraan di Tarim. Karena apa? Ta'adduban fi Tarim. Sekarang kalau kita ngeliat jangan dah. Banyak pendatang. Ya, Her. Insyaallah cukup itu 3 nasihat daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Antum kalau pengen cari tahu personal brandingnya, biografinya usaha kita, boleh cari di IG Ustadz Muhammad Mazaki dan Ustadz Mutawalli Sya'rawi. IG-nya di sini. Oke. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.